Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Ibu Bapak, acara ini merupakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif CGP, di mana dalam aksi nyata ini saya harus mendiseminasikan kepada minimal 10 orang guru di sekolah tentang budaya positif ini. Tuh. Ini tujuannya Ibu, aksi nyata modul 1.4 budaya positif CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep, inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Pasti budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif atau nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu budaya positif. Nah, di modul 1.4 itu ada 6 poin yang kemarin saya pelajari. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, disiplin positif yaitu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Menurut KHD, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dalam diri sendiri harus punya motivasinya. Jadi jangan hanya karena temannya begini-begini dia ikutan. Itu.
Misalnya membuang sampah gitu. Kalau misalnya dia ikut-ikutan teman, itu tidak akan ini dari dirinya gitu ya. Dan tadi itu kan disiplin positif sesuai dengan nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan P3. Profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berakhlak kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, ini yang kemarin di rapor juga sudah ada ya Bu ya. Yang sebenarnya nilai kebajikan itu banyak Bu, tapi yang ingin dicapai oleh murid di Indonesia itu intinya P3 itu. P5 mah project. Ya. Nah, tadi anak-anak itu melakukan disiplin. Kelihatan Bu. Disiplin itu karena ada motivasi pastinya ya. Motivasinya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak datang ke sekolah tepat waktu karena tidak mau dihukum. Ada yang seperti itu kan. Nah, ternyata ini adalah tingkat terendah motivasi manusia. Kalau dia karena takut dihukum, itu adalah motivasi terendah. Dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain itu di atas motivasi pertama. Yang paling bagus itu apa? Untuk menjadi orang yang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Betul tidak? Betul. Jadi lagi masih main kemana? Iya. Jadi tidak ada motivasi dari diri sendiri gitu ya. Jadi santai itu penghargaan kita semangat. Ya, semangat. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, penghargaan akan tidak efektif jika suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Gitu. Betul? Nah, ternyata penghargaan pun bisa merusak hubungan. Kenapa bisa merusak hubungan? Nah, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi kalau misalnya mau dapat nilai bagus, nyontek nggak apa-apa gitu ya. Asal gurunya bagus, asal nilainya bagus. Ya itu sebenarnya tidak baik. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, sekarang penghargaan ternyata menghukum juga. Kenapa bisa menghukum? Karena misalnya dalam sistem ranking sekarang ini Bu, kenapa ranking dihilangkan? Ranking dihilangkan. Kenapa? Kalau misalnya semester ini anak tersebut ranking 1, semester berikutnya misalnya turun ranking 2 atau ranking 3 atau ranking 10 misalnya, anak tersebut akan merasa bersalah. Ya, akan merasa paling dihukum gitu ya. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama ternyata, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ternyata benar ya kemudian kalau misalnya kita membuat ranking di rapor, itu akan membuat kesenjangan pada anak itu ya. Iya, betul Bu. Jika suatu penghargaan diharapkan namun
kita tidak mendapatkannya, maka kita akan merasa dihukum. Nah, poin yang selanjutnya yang ketiga adalah keyakinan kelas. Waktu saya ikut yang di Lawang Gintung itu, Pak Aceh masih bilang bukan keyakinan kelas tapi kesepakatan kelas. Tapi ternyata sekarang itu berganti jadi keyakinan kelas, Bu. Tidak ada lagi peraturan kelas, tata tertib di kelas, tapi adanya keyakinan kelas. Itu. Jadi keyakinan tata tertib diganti menjadi kesepakatan ganti jadi keyakinan sekarang. Bukan peraturan kelas atau tata tertib kelas, tapi sekarang keyakinan kelas. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kan biasanya kalau peraturan hanya guru yang bikin ya. Tapi kalau misalnya keyakinan itu kita buat sama-sama dengan murid. Namanya tapi masih tertulis. Kalau sekarang namanya keyakinan kelas gitu. Apa perbedaannya keyakinan dan kesepakatan kelas? Sama aja, Bu. Sama aja, dua-duanya disepakati oleh murid. Keyakinan juga sama kan? Ya. Kalau kesepakatan, jadi bedanya gini, Bu. Kalau dulu kesepakatan kita menulis di kelas, tempel, udah jadi. Saya udah buat itu. Tapi kalau sekarang keyakinan kelas, anak menulis dulu, tempel, nanti kita pilih. Mana yang baik? Mana yang satu sama. Ya, misalnya anak yang satu bilang jangan buang sampah sembarangan. Yang satu jangan itu berarti sama. Itu sama. Nah, ini diambil nilai kebajikannya, misalnya buanglah sampah pada tempatnya, membiasakan hidup bersih kayak gitu. Tapi yang bisa maksudnya. Iya. Nah, ini ada prosedurnya. Prosedur membantu keyakinan sekolah atau kelas. Pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah tersebut. Lalu mencatat semua masukan para murid, boleh di papan tulis, boleh di kertas besar, atau boleh anak menulis di kertas juga. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi tidak boleh, jangan Membuang sampah. Janganlah membuang sampah sembarangan. Jadi kata janganlah itu diganti. Janganlah mencoret-coret. Jangan berkata kasar. Itu jangan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh ada kata jangan. Misalnya jangan buanglah sampah di tempat sampah bisa, atau jagalah kebersihan. Materi pembelajaran ya, mau belajar bagaimana, apa yang disenangi itu dipersilakan kepada anak. Nah sekarang yang jadi pertanyaan Ibu, untuk penilaian akhir di rapot misalnya ya, rapot kan pasti tuntutannya itu nilai yang bisa pelajaran, benar nggak? Nah sedangkan kita di kurikulum Merdeka itu juga memang tidak ada kata tapi tetap ada nilai minimal loh, ya kan? Nah sekarang untuk kelulusan kelas 6 SMP kan itu juga dituntut nilai. Betul. Kalau misalnya anak mendapatkan nilai 3, ditulis 3, tapi nilai yang merdekanya tadi misal olahraga karena dia pandai futsal, misalnya salah 48, ya. Tapi matematika 35. Yang setahu dia sih untuk sumatif, nanti kalau kita sudah menjalankan kurikulum Merdeka, sumatifnya tidak hanya tes tertulis, bisa juga praktek, Bu. Tidak, misalnya anak itu susah menuangkan dalam bentuk tulisan, bisa praktek, bisa seperti itu. Nilai ini gabung ya? Enggak, jadi satu aja. Iya maksudnya jadi keterampilan dan
pengetahuan. Teori sama praktek. Teori sama praktek. Ya. Bisa ditutup gitu kan pengetahuan. Iya, bagi lain. Iya, tetap. Sekian materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan.
bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Alhamdulillah, kegiatan diseminasi oleh CGP SD Batu Tulis 2 sudah selesai, dan saya barangkali akan menyampaikan hasil atau testimoni untuk Ibu Dian Safitri SPD. Kegiatan diseminasi yang telah disampaikan oleh CGP kepada rekan-rekan guru itu sangat bermanfaat. Diseminasi ini merupakan sharing ilmu pengetahuan dan budaya positif yang telah dilakukan oleh Ibu Dian dalam rangka merancang kesepakatan kelas dan menjadikannya sebagai nilai keyakinan dan menumbuhkan budaya positif bagi anak-anak melalui keyakinan kelas yang disepakati untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila dalam diri anak sejak dini. Budaya positif berbeda dengan disiplin biasa karena karakternya positif, muncul dari motivasi internal siswa. Siswa melakukan secara sadar, tanpa paksaan, dan lebih humanis. Hal ini berbeda dengan disiplin yang biasa kita kenal dan kita pahami selama ini, yang berhubungan dengan ketidaknyamanan, hukuman, dan konsekuensi. Selama kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Dian kepada rekan-rekan di SD Batu Tulis 2, hasilnya rekan-rekan guru cukup antusias dan tertarik karena hal ini adalah ilmu yang baru bagi kami semua, terutama guru-guru kelas di SD Batu Tulis 2. Jadi intinya diseminasi pada waktu kemarin dilaksanakan itu luar biasa manfaatnya bagi kami semua. Terima kasih untuk CGP, dan terus semangat dan terus berprestasi dalam memajukan anak-anak bangsa kita semua. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ibu Dewi Andini SPD, guru SDN Batu Tulis 2, ingin memberikan testimoni terhadap diseminasi tentang budaya positif yang dilaksanakan oleh CPG Ibu Dian Sapitri SPD untuk sekolah kami. Menurut saya, diseminasi tentang budaya positif adalah sangat bermanfaat sekali bagi guru-guru di SDN Batu Tulis 2. Karena budaya positif adalah ilmu yang baru bagi kami, guru-guru di SDN Batu Tulis 2 ini. Karena budaya positif adalah sesuatu yang baik bagi siswa-siswi dan guru-guru di SDN Batu Tulis 2. Semoga kami dapat mengimplementasikannya di dalam kelas, sehingga dapat mewujudkan siswa yang mandiri dan disiplin. Sekian dari saya. Terima kasih Ibu Dian atas berbagi ilmunya kepada guru-guru di SDN Batu Tulis 2. Salam bahagia, semangat selalu. Sukses untuk Bu Dian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Jalan Madani. Saya murid kelas 4D SD Negeri Batu Tulis 2. Dengan adanya kesepakatan kelas yang disepakati bersama, murid kelas 4D menjadi lebih tertib dan mandiri. Kelas menjadi kondusif. Terima kasih Bu Dian sudah menjadi guru yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daria Sambat Gibran dari kelas 6A SD Negeri Batu Tulis 2. Saya akan memberikan testimoni tentang keyakinan kelas. Dengan terbentuknya keyakinan kelas, di kelas 6A, kelas menjadi lebih tertib, nyaman, dan menyenangkan. Kami menjadi lebih mandiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.